Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih terus berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan di awal majelis kita di malam hari ini, sedikit mengingatkan hendaknya kita semua berusaha untuk mengikhlaskan langkah kita ketika duduk di majelis ilmu, karena dengan keikhlasanlah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah seseorang untuk menapaki jalan istiqamah. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, "Makana lillahi daba wattasal." Barang siapa yang melakukan sesuatu karena Allah, maka yang dia kerjakan itu akan terus bersambung dan langgeng. Wa makana li ghairillah in qata'a wan fasal. Barang siapa yang melakukan sesuatu bukan karena Allah, maka sesuatu itu pasti akan terputus. Dan dengan keikhlasan, seseorang akan bisa mengalahkan syaitan. Syaitan akan berputus asa, tidak memiliki kuasa untuk menyesatkan orang-orang yang ikhlas, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, wahai Rabbku, sebagaimana engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang tersesat, sungguh, kata iblis, aku akan membuat maksiat itu terlihat indah di hadapan mata manusia, dan sungguh aku akan membuat mereka itu semuanya menyimpang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat setelahnya, ayat yang ke-40, iblis ternyata mengatakan kepada Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang tidak bisa aku sesatkan adalah hamba-hambamu yang ikhlas, yang mukhlis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, masih dalam pembahasan anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan
Kita sekarang masuk ke macam ibadah yang berikutnya setelah sebelumnya kita membahas rohbah, rogbah, dan khusyuk. Sekarang kita masuk ke ibadah yang lainnya. Dan saya ingatkan jamaah sebelum kita masuk ke ibadah khosyah namanya dan ibadah inabah. Kita ini sebagai hamba sejatinya butuh kepada syariat. Kita sebagai manusia itu butuh kepada syariat dari Allah. Kita juga butuh kepada macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Untuk apa? Kemaslahatannya adalah untuk kebaikan hati kita, ya. Supaya hati kita itu tidak gersang. Karena tanpa ibadah seseorang akan mengalami perasaan hidup yang sempit, sekalipun dia memiliki rumah yang besar, yang megah. Tanpa ibadah seseorang akan semakin, ya, ada kesenjangan antara dirinya dengan penciptanya. Dan ini adalah awal dari kesengsaraan, ya. Kalau ada orang ngerasa, kok saya ini merasa jauh dari Allah, ya, akhir-akhir ini saya ini merasa jauh dari Allah, maka sadarilah bahwa Anda di saat itu adalah orang yang paling sengsara. Orang yang paling sengsara adalah orang yang merasa jauh dari Allah. Ibadah itu tidak bisa selalu dikaitkan dengan keuntungan duniawi, jamaah. Ibadah itu tidak selalu bisa kita hubungkan dengan keuntungan duniawi. Kalau misalkan kita sholat, dagangan kita laris, belum tentu. Jangan selalu menghubungkan ibadah dengan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah itu akan memberikan keuntungan yang lebih daripada keuntungan dunia, ya. Ketentraman hidup, kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan orang yang jauh dari ibadah, mereka akan mengalami hidup yang sempit. Kata Allah, ma'isyatan dongka, dia akan mengalami hidup yang sempit. Sekalipun manusia melihat dirinya itu apa? Senang gitu. Senang itu belum tentu bahagia. Senang itu belum tentu bahagia. Kemudian juga, kenapa kita butuh kepada syariat? Kita butuh kepada macam-macam ibadah yang Allah tetapkan. Karena tanpa syariat, tanpa ibadah, kehidupan manusia akan sama seperti binatang. Binatang makan, Pak. Kita pun makan. Binatang ada keinginan atau dia bisa melampiaskan syahwatnya ke lawan jenisnya. Dan itu pun kita lakukan. Yang membedakan adalah ibadah. Kita diberikan syariat, ya. Kemudian bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita pun diatur. Kita makan, binatang makan, tapi kita makannya diatur tidak? Diatur. Jangan berlebih-lebihan. Kulu washrobu, makanlah kalian kata Allah, dan minumlah wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Binatang buang kotoran tidak? Buang kotoran, kita buang kotoran, kita buang kotoran. Tapi buang kotoran kita dengan adab. Ada syariatnya. Ada tata cara supaya ketika kita buang hajat itu ada nilai ibadah. Itu bedanya. Itu keuntungan kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ke dalam hati kita iman dan Islam. Ya. Baik. Dan sebelum kita sebutkan juga, saya ingatkan definisi ibadah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhoi oleh Allah. Minal aqwal, baik itu dari ucapan, perbuatan, baik itu sesuatu yang nampak ataupun yang batin, yang tidak nampak. Berarti dari definisi ini, Pak, kita diberikan satu rumusan oleh Syekhul Islam. Ketika kita ingin tahu sesuatu itu ibadah atau bukan sih, maka kita tinggal cari dalilnya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan cinta dengan sesuatu itu. Jadi kalau Allah cinta, berarti tanda perbuatan itu adalah ibadah. Kalau Allah tidak menyatakan cinta, berarti sesuatu itu bukan ibadah. Dan cara Allah Subhanahu wa taala, ya, mengisyaratkan cintanya di dalam dalil, baik Al-Quran ataupun Sunnah, dengan 3. Saya ulangi. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan cinta kepada suatu perbuatan, suatu amalan, suatu ketaatan, diisyaratkan dengan 3 ungkapan. Yang pertama adalah al-amr, perintah. Jadi kalau ada perintah, udah itu adalah ibadah. Ada perintah, berarti itu pasti ibadah. Entah nantinya ibadah itu nanti hukumnya wajib atau sunnah. Yang kedua, cara Allah mengungkapkan cintanya dengan apa? Dengan mengungkap atau dengan mengatakan atau dengan menghadirkan kata cinta itu sendiri. Contoh misalkan Allah suka dengan orang yang bertaubat atau ibadah taubat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kata cinta itu di ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang-orang yang taubat. Cara yang ketiga, yang pertama apa tadi? Perintah. Yang kedua, dengan kata cintanya ada di ayat atau hadis. Yang ketiga, dengan Allah memuji. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji. Kalau ada pujian, berarti itu adalah tanda Allah cinta. Kalau Allah cinta, berarti tadi dia adalah ibadah. Bisa dipastikan itu adalah ibadah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan ibadah khosyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau, wa dalilul khosyah. Adapun dalil ibadah khosyah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-150. Fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, kepada syaitan, kepada wali-wali syaitan, dan hanya takutlah kalian itu kepadaku. Perintah bukan? Perintah. Takutlah hanya kepadaku, kata Allah. Berarti ini ibadah. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa sekarang khasyah itu? Supaya kita lebih menjiwai, ya, supaya kita lebih bisa nantinya memaksimalkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini kita sedang ibadah khasyah loh. Gitu. Secara sepintas atau secara terjemahan di buku-buku, khosyah itu seakan mirip dengan 2 ibadah yang sebelumnya kita sudah pelajari. Apa? Khauf dan rohbah. Jadi khauf, takut, kalau mau diartikan, Pak. Rohbah, takut. Khosyah juga takut. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setiap kata yang berbeda sejatinya pasti ada sisi perbedaan juga maknanya. Tidak bisa dipukul rata sama. Setiap ada kata yang berbeda,
ada Joko misalkan, ada Joni. Ketika kata itu berbeda, hakikatnya pasti ada perbedaan. Ya. Lalu apa perbedaannya jemaah? Khauf yang pertama. Khauf itu adalah rasa takut, kata para ulama, al-mutadammin fihi ar-raja. Sesuatu rasa takut yang terkandung di dalamnya juga rasa harap. Takut itu mengharuskan adanya rasa harap, roja. Ini nggak bisa dipisahkan. Kalau khauf tanpa roja, kata para ulama, itu namanya merasa aman. Merasa aman dari adab Allah, merasa aman dari makar Allah. Ini tidak bisa disebut khauf. Jadi khauf roja harus ada khauf, khauf harus ada roja, ya. Kemudian yang kedua, rohbah. Diterjemahkannya juga takut, tapi perbedaannya apa? Rohbah itu kemarin dia harus ada action, dia harus ada tindakan, ya, harus ada tindakan dan pengamalan. Kalau tanpa pengamalan, namanya bukan rohbah, akan tetapi al-amani. Al-aman. Kalau tadi al-aman, al-amani itu angan-angan palsu, Pak. Ya. Atau misalkan hanya omong kosong saja. Rohbah tanpa ada pengamalan itu hanya ungkapan palsu saja. Nah. Sedangkan khosyah itu adalah rasa takut yang disertai dengan ta'zim, dengan pengagungan, dengan keyakinan bahwasannya yang dia takuti itu mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah mampu mengadab kita kapanpun. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk membinasakan kita dimanapun. Disertai dengan ta'zim. Kemudian khosyah juga, ini bedanya, harus disertai atau di dalamnya ada unsur ilmu. Dia mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa tadi, zat yang maha agung. Maka kata para ulama, khosyah dan ilmu ini sesuatu yang saling berkaitan, mutalaziman. Semakin tinggi ilmu, semakin seseorang akan mendapatkan rasa khosyah yang sempurna. Semakin tinggi, semakin banyak ilmu, semakin khosyah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Thaha ayat 98. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasannya yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Spesial, Pak. Ini khosyah, ini rasa takut yang spesial. Dia tidak dimiliki oleh orang awam. Tidak dimiliki oleh orang awam. Orang-orang di pinggir jalan itu hampir bisa dikatakan mereka, kalaupun takut, antum takut nggak disiksa? Takutlah. Ucapan ini hanya sebatas khauf tadi, Pak. Bisa jadi atau rohbah saja. Tapi untuk mendapatkan derajat khosyah itu dia harus ngaji. Dia harus mengilmui asma wa sifat Allah. Allah itu qadir, Allah itu syadidul iqab. Itu maksudnya bagaimana? Tentang adab-adab Allah. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh para ulama. Ya. Kafa bi khosyatillah ulama, kata Ibnu Mas'ud. Cukuplah yang bisa merasakan ibadah khosyah itu adalah para ulama. Ya. Sehingga ini sekali lagi rasa takut yang spesial. Ya. Dan dari ayat keberapa tadi? 98 surat Thaha. Ini bisa jadi cermin bagi kita, Pak. Ini kita semakin lama ngaji, gitu.
kita semakin lama kita ngaji, apakah kita itu semakin takut atau tidak? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar akan melahirkan khosyah. Innamal ilm al khosyah, kata para ulama. Ilmu itu akan sejatinya akan melahirkan atau membuahkan khosyah. Kalau ada orang semakin belajar tapi semakin kebelenger dia, tidak semakin takut, berarti ada yang salah di dalam belajarnya. Mungkin tidak salah juga, kajiannya tidak salah, tapi cara dia ngaji salah. Mungkin tidak ikhlas, dia datang ke kajian hanya untuk mencari kesalahan ustadznya. Bisa jadi. Maka tidak akan melahirkan khosyah. Dia hanya mencari-cari tajassus, nyari-nyari kesalahan, nanti diumbar di luar sana. Jadi kalau ada orang semakin dia lama ngaji tapi tidak mendatangkan atau melahirkan khosyah, ada salah di dalam ngajinya. Bisa jadi kajiannya juga yang salah, karena misalkan kajiannya isinya apa? Ngehina orang. Tahdir terus, misalkan tahdir, menghina orang, atau isi kajiannya lawak saja. Justru banyak tertawa itu mengeraskan hati, bukan memunculkan sifat khosyah. Dan faidah yang kedua dari ayat yang ke-98 surah Toha, ya, ini adalah keistimewaan para ulama, atau kita bisa menilai mana ulama yang baik itu yang seperti apa sih. Ulama yang baik berarti di dalam kepribadiannya itu tercermin sifat khasyah. Disebutkan oleh Fudail bin Iyad, kata beliau, innamal faqih alladhi antaqathu al-khasyah. Apabila kamu ingin tahu orang yang faqih, orang yang berilmu, kata Imam Fudail, maka lihatlah bagaimana cara dia berbicara. Di kajian sih Masya Allah oke, tapi di luar misalkan cablak dia, omongannya jorok. Kata Imam Fudail bin Iyad, kalau engkau ingin melihat ulama yang khosyah, maka lihatlah dari cara dia berbicara. Dia akan berbicara dengan rasa khosyah itu, hati-hati dia. Qala bil kitabi wa sunnah, kalau dia harus menyampaikan ilmu, dia akan menghadirkan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Wa in sakata bil kitab, kalaupun dia harus diam, dia pun diam karena tuntutan dari Al-Quran dan sunnah. Maksudnya apa Pak? Kalau nggak punya ilmu jangan berfatwa. Kan sebagian jamaah kita kalau misalkan menilai ustadz yang keren itu, ustadz pokoknya kalau saya setiap nanya ustadz fulan pasti dijawab. Jadi menilainya seperti itu, tidak mesti Pak. Ulama yang robbani tidak selalu kalau antum bertanya dia tahu jawabannya, nggak mesti. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah dihadirkan di hadapannya, kalau tidak salah 43 pertanyaan dibawa dari kota Andalus Spanyol, dan dia hanya bisa menjawab 6. Berarti apakah kita akan mengatakan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ini ulama gadungan? Oh, tidak jemaah. Jadi kata Imam Fudail bin Iyad, apabila engkau ingin melihat ulama yang faqih, yang khosyah, apabila dia diam karena memang ada tuntutan. Jangan berbicara tanpa ilmu itu. Ya. Wa in istabaha alaihi syai'un waqafa indahu, ya, wa raddahu ila alimihi. Dan apabila ada perkara yang rancu, ketika dia menghadapi perkara yang rancu, maka dia akan diam. Maksudnya dia tidak akan bertindak sampai dia mengembalikan kepada ahlinya. Dia tidak segan untuk misalkan
Ya, ada jamaah yang tanya, Ustadz hukumnya ini apa ya? Sebentar saya ragu. Nanti Pak kita cari misalkan. Atau Bapak nanti silahkan tanya ke Ustadz yang lain. Dia tidak segan untuk mengatakan itu, tidak gengsi. Ini ulama yang di dalam hatinya ada khosyah. Kata Imam Fudail bin Iyad. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa istimewanya khosyah? Kemudian yang ketiga ini. Jadi istimewanya khosyah yang pertama ada rasa ta'zim. Yang kedua dia didasari oleh apa? Ilmu. Yang ketiga, ketika seseorang rasa takutnya mencapai derajat khosyah, maka di dalam khosyah itu biasanya ada unsur ihsan. Di dalam ibadah khosyah atau rasa takut yang disebut khosyah itu ada ihsan. Apa ihsan ya, Mak? Seseorang menghadirkan, bisa menghadirkan seakan-akan Allah itu di hadapannya. Bukan betul-betul dia bisa melihat Allah ya. Karena yang bisa melihat Allah atau kapan manusia bisa melihat Allah? Nanti di surga. Di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah. Sekalipun itu Nabi, ya, Nabi Musa tidak bisa. Nabi Muhammad pun ketika Mi'raj hanya melihat cahaya saja. Tidak ada yang bisa. Tapi ihsan ini maksudnya kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, antahsyallah ka'annaka tarah. Engkau merasa takut seakan-akan di hadapanmu itu engkau sedang melihat Allah. Ya. Dan itu yang pernah kita sebutkan kisah tentang cicit dari Nabi SAW. Siapa? Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ketika setiap kali adzan berkumandang, wajahnya pucat. Ketika ditanya, wahai Ali bin Husain, kenapa demikian keadaanmu itu? Kata dia, ama ta'lam, apakah engkau tidak tahu baina yaday man sa'aqif? Apakah engkau tidak tahu di hadapan siapa saya akan berdiri? Berarti dia apa? Bisa menghadirkan seakan-akan ketika berdiri sholat, dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, keistimewaan khosyah yang keempat, ya, bahwasannya Allah menghadirkan pujian khusus. Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan pujian khusus dan selalu mengaitkan sifat khosyah ini dengan wali-walinya. Ini sekali lagi jadi penegas bahwa yang memiliki sifat atau rasa khosyah itu tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang. Bukan orang yang tadi suka main-main ya, yang suka bermaksiat, bukan. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 39. Allah berfirman, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Dan mereka orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Maksudnya siapa? Para nabi dan rasul. Seperti apa sih orang-orang yang menyampaikan risalah Allah itu? Sifatnya mereka itu memiliki sifat khosyah, yakhshawna. Mereka memiliki sifat khosyah dan mereka tidak khosyah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih rincinya lagi, misalkan jamaah di dalam surat yang lain, misalkan di dalam surat Shad, ya, ayat yang ke-24. Jadi Allah memuji sekaligus mengaitkan sifat khosyah itu dengan para nabi dan rasul atau wali-walinya.
Wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Jadi Nabi Dawud pernah diuji sama Allah untuk memutuskan satu kasus. Ternyata Nabi Dawud salah. Kan Nabi Dawud itu apa Pak pangkatnya? Raja ya, raja. Jadi ketika ada yang memiliki kasus, Nabi Dawud berusaha untuk memutuskan satu hukum, ternyata keliru. Apa yang dilakukan? Fastaghfara. Afwan. Kemudian Nabi Dawud pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau misalkan wa kharra raki'an wa anab. Sekarang kita beranjak ke poin berikutnya, yaitu buah manis dari sifat khosyah. Buah manis dari ibadah khosyah atau sifat khosyah. Yang pertama, buah manisnya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat Al-Mulk ayat yang ke-12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang mereka khosyah kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Bil ghaib, kapan? Dalam kondisi sendiri, ya. Ketika mereka sendirian, jauh dari pandangan manusia. Lahum maghfirah. Mereka akan mendapatkan ampunan Allah wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Jadi orang yang bisa merasa takut dalam kesendirian itu bisa mencapai derajat khosyah sebetulnya Pak. Jadi kalau kita mau berzina, kita mau maksiat, kita ingat ya, Allah ini maha melihat, Allah maha keras adabnya. Bahkan disebutkan beberapa hari yang lalu ada rekaman seorang syekh yang bercerita di Arab Saudi, seorang pemuda yang meninggal dunia dalam kondisi tangannya sudah kaku memegang handphone. Ya. Ketika dilihat, ya, ketika dalam kondisi meninggal dan tangannya itu kaku, dia sedang menonton film porno. Ya, artinya dalam kondisi sendiri itu biasanya orang tidak merasa takut. Padahal Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengazab, untuk menyiksa, untuk mematikan seorang dalam kondisi tersebut. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Buah manis yang kedua dari sifat khosyah, orang yang di dalam hatinya tumbuh sifat khosyah akan terhalang dari dosa dan maksiat, khususnya ketika dalam kondisi sendirian. Ya, ada kaitan dengan yang sebelumnya. Contohnya adalah riwayat yang sahih, ya, tentang 3 pemuda yang terkurung di dalam gua. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah pemuda yang dia pernah ingin menyetubuhi, memperkosa anak pamannya. Kemudian anak pamannya itu mengingatkan, apakah engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhirnya ketika disebut nama Allah, badannya bergetar. Ya, badannya bergetar, kemudian dia tinggalkan anak pamannya itu. Padahal sudah dia duduk di antara kedua pahanya. Maka ketika di dalam gua dia mengingat amalan ini. Apa yang diucapkan oleh pemuda ini? Fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika min khasyatik fafarrij 'anna, ya Allah. Seandainya betul engkau tahu keadaan kondisi ketika itu. Maksudnya ketika saya ingin memperkosa anak paman saya
dan saya meninggalkan dia karena khasyah, karena aku takut kepadamu ya Allah, maka tolong keluarkan kami dari kondisi ini, maksudnya terkurung di dalam gua. Ternyata apa? Batunya bergeser, kata Nabi. Batunya bergeser. Jadi dia akan terhalang. Dia nggak jadi berzina. Bukan hanya 1-2 kali keadaan seperti ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya riwayat dari Imam Al-Baihaqi. Ketika seorang laki-laki dia juga ingin menzinai Arab Badui perempuan, seorang perempuan Badui, Pak, di tengah padang pasir. Si laki-laki ini mengatakan, mari berzina denganku. Kemudian si perempuan Badui ini menolak. Kemudian si laki-laki ini mengatakan, sesungguhnya amalaka zajirun min karom, kamu itu adalah manusia yang gak punya kemuliaan, kamu tuh cuma budak gitu. Kenapa menolak ajakanku? Dan engkau pun apakah memiliki pencegah dari agama? Kamu tuh punya ilmu apa sih? Gitu. Kok diajak berzina takut atau tidak mau? Kemudian kata si pemuda ini, wallahi la yarana illal kawakib. Demi Allah, dia masih ingat Allah, Pak. Dia ya Islam gitu, maksudnya dia beragama Islam. Cuma imannya lagi tuh turun. Orang yang berzina itu punya iman tidak? Punya iman. Jangan seperti kita orang Khawarij, Pak. Ya, orang Khawarij mengatakan orang yang berzina keluar dari Islam. Orang yang mencuri keluar dari Islam. Oh, enggak, tidak. Kita jangan memiliki akidah itu. Orang yang berzina itu masih beriman dia. Hanya imannya turun. Demi Allah, kata dia. La yarona ilal kawakib. Kalau kita sekarang berzina, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang di langit. Berusaha romantis juga. Cuma bintang-bintang yang menghiasi langit. Apa kata si perempuan Badui ini? Ha bi abi anta wa aina mukaukibuha. Demi bapakmu yang menjadi tembusannya. Wahai laki-laki, kalau engkau mengatakan tadi yang melihat kita hanya bintang-bintang, lalu di mana pengatur dari bintang-bintang itu? Di mana pemilik, pencipta bintang-bintang itu? Apakah tidak melihat kita? Bergetar badannya langsung, Pak. Dia bergetar kemudian langsung meninggalkan si perempuan Badui ini. Ini yang disebut dengan khasyah, dalam kondisi sepi. Ini yang kita ingin hadirkan ya dengan belajar itu. Tayyib. Sudah. Berapa menit lagi, Pak? 2 menit lagi. Kita masuk ke ibadah selanjutnya, yaitu al-inabah. Wa dalilul inabah. Dalil ibadah inabah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserahlah diri ya kepadanya. Nah, ini tentang dalil inabah. Apa definisi dari inabah? Kata para ulama, definisi dari inabah adalah ar-ruju'. Inabah secara bahasa adalah ar-ruju', yaitu kembali. Ar-ruju' ilallah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebetulnya jamaah, inabah ini mirip-mirip atau kita katakan sangat mirip dengan ibadah yang namanya taubat. Cuma kan di masyarakat kita atau dalam keseharian kita sering menyebutnya apa? Taubat. Maka sekali lagi, ketika ada dua kata yang berbeda, sejatinya pasti ada perbedaan di dalam definisinya, di dalam hakikatnya. Inabah itu lebih istimewa dibandingkan
taubat. Inabah itu lebih spesial. Kenapa lebih spesial? Karena kata para ulama bahwasannya orang yang bertaubat, ya, orang yang bertaubat, dia itu kembali kepada Allah, maksudnya dia meninggalkan dosa-dosa di masa lalunya. Kemudian dia datang kepada Allah untuk meminta ampunan. Dan biasanya taubat itu dalam arti sebatas dia meninggalkan dengan raga saja, dengan raga, dan dia mengungkapkan dengan lisannya, ya Allah saya bertobat kepadamu, saya udah gak kerja di bank lagi misalkan. Dia tinggalkan itu betul-betul, ya. Tapi inabah kenapa lebih spesial? Kata para ulama, seseorang yang inabah adalah orang yang sedikit jamaah, dia kembali kepada Allah dengan ruhnya, dengan hatinya, dengan akalnya, dengan jiwanya, dan dengan jasadnya. Nanti kita akan jelaskan setelah adzan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
Izin melanjutkan sedikit ya, Ma. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jadi kita berada di pembahasan jenis ibadah yang bernama apa? Al-inabah. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ustadz tidak membahasnya taubat saja sih, yang lebih familiar gitu, didengar? Kenapa beliau malah justru menghadirkan pembahasan al-inabah? Kata para ulama, ini menunjukkan cerdasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menghadirkan ibadah yang levelnya lebih tinggi dibandingkan ibadah yang levelnya masih di bawahnya. Maksudnya bagaimana? Orang nantinya kalau dia memahami inabah, dia bisa mencapai derajat inabah. Orang yang melakukan ibadah inabah pasti dia melakukan taubat. Tapi orang yang taubat belum pasti, belum tentu inabah. Ini Pak, hebatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maksudnya tadi saya ingin menerangkan, ini juga kita kaitkan tadi, inabah itu lebih spesial. Karena dia seseorang kembali kepada Allah bukan hanya dengan jasadnya saja, akan tetapi dengan hatinya, dengan ruhnya, dengan jiwanya. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada seorang yang keluar, misalkan yang mungkin lebih mudah ya, orang yang resign dari bank misalkan. Dia mengatakan saya taubat Ustaz. Tapi apa? Ustaz, saya masih suka kepikiran ya. Gitu. Saya masih suka kepikiran, enak juga ya kerja di bank itu. Nah ini, dia taubat, kita katakan taubat antum, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi untuk mencapai derajat inabah, pikirannya masih nyantol di sana. Sama orang yang misalkan dia melakukan maksiat pacaran, Pak, dengan si fulanah. Akhirnya karena dia mendapatkan hidayah, alhamdulillah dia putus. Ustaz, ana taubat. Ana sudah tidak lagi pacaran. Saya sudah tidak lagi selingkuh. Saya sudah tidak lagi berzina. Tapi apa? Dia masih di Facebook lihat-lihat statusnya. Hatinya masih nyantol, masih pengen ngintip-ngintip. Nah ini berarti apa? Dia belum mencapai derajat inabah. Bisa difahami jemaah. Ini luar biasanya ibadah inabah ini, sehingga inabah pun mirip dengan khosyah. Allah kaitkan di dalam Al-Quran dengan wali-walinya dari para nabi dan rasul ya. Contohnya, saya tadi mohon maaf salah ya membawakan contoh di khosyah. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa yang tidak kenal? Khalilullah, kekasih Allah. Di dalam surat Hud, ini dalil inabah itu biasanya dimiliki oleh wali-wali, dan kita semua punya potensi untuk jadi wali Allah. Ya. Status wali belum tertutup, Pak. Sampai hari kiamat belum tertutup, masih punya kita kesempatan. Di dalam surat Hud ayat 75, Allah berfirman, Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim adalah sosok Nabi yang sangat halim, sangat penyabar, sangat bijak. Awwahum munib, dan dia suka kembali kepada Allah. Contohnya juga Nabi Daud tadi. Saya salah tadi, maaf. Ketika dia melakukan kesalahan, fastaghfar, dia bertaubat kepada Allah, wa kharra raki'an, dia tersungkur ruku. Mungkin ada istilah dengan sholat taubat, gitu. Tapi sholat taubat ini tidak bisa dilakukan sering-sering jemaah, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin melakukan sering-sering, diganti dengan ibadah sholat duha. Sudah, jangan antum mencari ibadah saya sholat taubat setiap hari. Tidak perlu. Antum rutinkan, antum dawamkan, jadikan
sholat duha itu rawatib yang rutin dilakukan? Karena Nabi menyebutkan sholat duha adalah sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, maksudnya yang sudah taubat gitu. Jadi jangan diulang-ulang berkali-kali ya. Dia tersungkur Nabi Daud ini, wa anab, dari kata-kata inabah, dan dia berinabah kepada Allah. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman. Tentang Nabi Sulaiman yang merasa bisa melakukan segalanya, ketika itu mungkin beliau khilaf sampai menggauli 100 istrinya. Dia merasa yakin dari setiap istri akan memiliki keturunan, tapi semua yang bisa menghadirkan atau yang bisa memberikan anak kepada seseorang itu siapa, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa kita, Ustadz saya sudah ikut pelatihan, sudah ada teori-teori tertentu, saya pasti berhasil, nggak bisa. Nabi Sulaiman, dia menggauli istrinya yang berjumlah 100, ketika itu dia yakin, Allah ingatkan dia. Summa anab, ketika itu di dalam surat, di dalam Al-Quran, summa anab, kemudian Nabi Sulaiman pun bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari penjelasan yang kita sudah sampaikan, sejatinya kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah, kita harus sering kembali, kita harus sering berinabah, bertaubat kepada Allah. Agar apa? Agar nanti ketika kita di akhirat kelak, dan itu adalah kembalinya kita, benar-benar kita akan kembali sejatinya. Di hari kiamat kelak, semua kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita di dunia sering kembali kepada Allah, nanti di akhirat kita akan menjadi hamba Allah yang tidak terasing gitu, Pak. Tidak terasing, Allah sudah familiar dengan kita. Tapi kalau seorang hamba dia jauh dari Allah, dia jarang kembali kepada Allah, maka ketika di hari kiamat dia akan merasakan yang namanya keterasingan ya. Nanti insya Allah kita lengkapi. Saya ingin menyinggung juga tentang taubat ya, yang menjadi sinonim ya, yang menjadi juga tingkatan yang mirip dengan al-inabah ini di pertemuan selanjutnya insya Allah, dengan pembahasan-pembahasan yang akan datang juga, seperti ibadah isti'anah dan isti'adah. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan jemaah? Dipersilahkan. Cukup, alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.